Oke guys, kembali lagi dengan channel YouTube gue Wahyu Taufikur Rahman. Kali ini gue lagi di tol Sumatera ya, Bakauheni. Baru keluar tol nih. Ini udah kilometer 54 sih sebenarnya. Nah, malam hari ini gue mau ngapain nih kira-kira? Gue mau nge-review mobil-mobil malam di tol Sumatera ini ya. Memang ya cukup banyak truk gitu ya, karena memang ini jalur lintas tol lintas gitu ya. Nah ini salah satunya truk di depan gue nih. Ini nggak ada penerangannya, cukup minim banget. Lalu kalau misalkan melihat dari jauh itu lampu mobil sama lampu marka jalan tuh hampir mirip gedenya ya. Nah ini juga ya kita urutin lah satu-satu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah ini dia nih, langsung ada contohnya. Lampu di tol Sumatera ini penerangannya memang nggak ada ya guys, jadi pure gelap nih. Ini kalau lihat ke depan nggak ada sama sekali lampu jalan gitu ya, kayak di tol-tol dalam kota di Jakarta kan terang gitu ya. Kan kalau di Sumatera ini nggak ada lampu sama sekali, nggak ada lampu penerangan, jadi pure gelap. Kalian cuma memanfaatkan lampu dari mobil dan pencahayaan pantulan di marka jalan gitu ya. Jadi kalau ada belokan itu ada tanda gitu ya. Terus kalau misalkan melihat ke belakang itu gelap banget guys. Nggak ada lampu sama sekali kalau misalkan nggak ada mobil di belakang gitu ya. Jadi nggak ada penerangan lah itu. Nah, ini gue mau ngejelasin beberapa kondisi yang mungkin perlu kita jadi perhatian ya. Pertama, kita harus jaga jarak, udah pasti. Terus dari sisi jalan memang belum sempurna ya. Di tol Sumatera ini masih, nah ini nih contohnya, bergelombang intinya. Terus truk malam itu karena memang kondisinya jalan gelap dan biasanya lampu-lampu mobil tuh masih minim banget ya. Kalau ini nih agak mending nih. Di baknya itu ada beberapa cahaya lampu lah. Nah, cuman nggak sedikit gitu ya mobil-mobil truk yang memang dari lampunya sendiri nggak ada sama sekali penerangan gitu. Cuman modalin lampu seri aja ya, lampu seri di belakang gitu, dan which is itu mirip banget sama lampu marka gitu. Jadi kalau kalian nggak jaga jarak dan nggak fokus, sangat beresiko sih. Nah, jadi triksnya mungkin kalau dari aku, kalian bisa lampu jauh kayak gini. Kalau misalkan di depan itu kalian ragu ada mobil apa enggak gitu ya. Nah, tuh dia nongol kan tiba-tiba. Itu truk itu kalau misalkan dari jauh, nih kalau kalian pakai lampu dekat ini agak mending ya guys. Lampunya terang. Dari tadi gue nemu kayak ada yang cuman pakai lampu seri dan itu redup banget gitu. Jadi kayak nyatu gitu dengan lampu marka gitu ya. Nah itu yang pertama terkait lampu truk dan lampu truk dan lampu penerangan jalan lah ya, yang minim. Jadi harapannya sih mobil-mobil truk yang sering jalan malam gitu ya, di belakangnya itu setidaknya dikasih lampu variasi atau apapun lah ya. Jadi kayak bis deh, bisa kelihatan gitu dari belakang, dan itu salah satu menjadi faktor penting juga sih untuk keselamatan di jalan. Nah ini masih terang-terang semua ya, masih kelihatan nih dari jauh tuh di depan ada truk. Mungkin kalau di video terlihat kecil juga, tapi gue cukup jelas gitu ya kalau di depan itu bakal ada truk. Ini gue pakai lampu jauh cukup. Nah itu dia. Oke, terus yang kedua, kalian juga harus hati-hati nih yang bawa mobil pribadi. Di tol Sumatera ini banyak yang santuy di lajur kanan ya. Nanti mungkin bakal ketemu nih contoh kasusnya ya. Nah ini kebetulan ada mobil pribadi atau truk ya ini. Oh, mobil pribadi sepertinya. Dia santuy banget, bahkan sama truk aja lebih cepetan truk di sebelah kirinya. Oke, bukan mobil pribadi, ternyata mobil losbak nih. Mobil losbak ini santuy banget gitu di lajur kanan. Sedangkan kita tuh kan cuma ada 2 jalur ya di tol Sumatera ini. Jadi pilihannya ya kalian harus ngalah ke kiri
Nah ini santuy banget di lajur kanan. Terus ini truk. Ya, jadi gitulah. Banyak yang terlalu bersantai ria di lajur kanan ya. Which is ini berbahaya buat kita yang bawa mobil pribadi, mungkin yang kecepatannya 80, 100 gitu ya. Sedangkan kecepatan truk-truk, nah ini juga nih salah satu truk di lajur kanan nih. Coba kita kasih dim ya. Nah ini udah dikasih dim nggak mau pindah nih. Berarti kita harus ngalah kalau udah kayak gini. Solusinya kalau misalkan ketemu mobil yang di lajur kanan, pertama kita dim. Kalau misalkan dia masih nggak mau pindah, ya udah kita yang ngalah aja lah kalau kirinya kosong. Karena gua nggak tahu siapa yang jadi alasan mereka untuk tetap stay di lajur kanan gitu ya. Bawa mobil pelan dan stay di lajur kanan itu kan cukup berbahaya ya. Mungkin kalau teman-teman tahu jawabannya boleh komen lah di bawah. Ini salah satu truk yang cukup bagus juga gitu ya penerangannya. Cuman sayangnya berhentinya di lajur kanan. Nah ini. Oke, terus dari pengalaman gua selama jalan di di jalur tol Sumatera gitu ya, malam hari sih khususnya, selain penerangan, terus kondisi jalan dan driver mobil-mobil juga banyak yang pelan di jalur kanan gitu ya. Kita juga di tol Sumatera ada rest area guys, beberapa rest area lah ya. Nanti gua coba cantumin beberapa list rest area yang ada di jalur Sumatera. Cuman memang rest areanya belum begitu ramai ya guys. Jadi himbauannya buat teman-teman kalau misalkan mau berhenti di rest area, make sure kalian ada teman lah ya dari kendaraan-kendaraan lain untuk stop dan mungkin beristirahat di rest area tersebut. Karena beberapa rest area memang masih sepi banget, bahkan ada yang masih pakai Pertamina yang ini gitu loh guys. Maksudnya belum permanen. Nah ini nih truk-truk yang berada di lajur kanan. Oke, itu aja. Terus saran juga sih buat teman-teman. Ini kalau misalkan jalan di depan kosong, tapi kan di jalur sebelah kanan itu ada yang berlawanan, itu mereka masih kelihatan ya lampunya. Jadi memang pembatasnya nggak nutup semuanya. Jadi kalau misalkan kita pakai lampu jauh kayak gini, mungkin mereka kesilauan. Tapi menurut gua ya bijak-bijak aja pakai lampu jauh. Kalau misalkan kita memang ngerasa terlalu minim pencahayaannya, ini kalau kayak gini nih gelap banget kan, di depan nggak tahu kita beloknya kemana, nggak terlalu jelas, kita boleh pakai lampu jauh aja. Tapi ya bijak-bijak juga kalau misalkan kayak di turunan atau di tanjakan yang menyebabkan lampu jauh kita silau gitu ya ke lawan arah, ya kita off kan dulu lah. Cuman kalau misalkan di depan sepi, better kita pakai lampu jauh aja. Karena ini kalau misalkan pakai lampu dekat cukup gelap, dan kita antisipasi sih kalau misalkan nemu truk-truk yang emang kondisinya itu pencahayaan di mobilnya minim ya. Jadi itu berbahaya banget sih buat kita. Bisa kita tiba-tiba kalau misalkan kita pakai lampu dekat, bisa tiba-tiba kita kaget gitu ya kalau di depan itu ternyata ada truk. Udah kita udah siaga gitu ya. Cuman karena nah ini nih kayak sih, ini gua agak-agak nyaru dia itu di kanan atau di kiri, dan ternyata setelah pakai lampu jauh dia ada di tengah-tengah guys. Oke, kita kasih lampu jauh dulu, kita lewatin. Karena emang lampu jauh ini cukup berguna ya guys ya, kalau di jalan malam gitu, apalagi di tol, dan tolnya tol Sumatera gitu ya, yang gelap minim pencahayaan. Kalau nggak pakai lampu jauh agak kesulitan. Nah ini dia salah satu rest areanya nih. Ini ada rest area nih. Terus kita sekalian lewatin ya guys rest areanya. Di rest area di kilometer 68. Coba kita lihat apakah rest areanya sudah ramai. Kita saksikan ya guys. Nah ini kebetulan dari tadi kita nemu mobil truknya yang agak pencahayaannya lumayan ya. Sebelum gue bikin video tadi banyak banget yang lampunya itu waduh sangat menyedihkan lah lampu truknya. Nah ini nih tiba-tiba dia ke kanan ya, ngeri nih kalau kita lewat, makanya kita kasih lampu jauh aja untuk nandain kalau kita ada di belakangnya gitu. Oke, coba kita lihat ya rest areanya
sendiri ya guys, rest areanya. Ini kilometer 67 dan ternyata masih ditutup tuh kan guys. Jadi rest areanya itu belum open semuanya, masih ada yang tutup. Jadi kalau misalkan kalian kehabisan bensin ataupun segala macam, better kalau misalkan nemu rest area yang buka dan ramai, kalian stop dulu deh di situ kalau misalkan mau beristirahat. Oke, mungkin itu dulu review perjalanan gua di tol Sumatera pada malam hari ya guys. Nanti kita lanjut lagi kalau misalkan ada update di perjalanan ya. Kebetulan kita lagi menuju ke Lampung nih, lagi pulang kampung gitu ya. Nah ini nih ketemu nih truk yang cuman modal lampu seri doang nih, kayak gini nih. Ini aduh sedih banget. Kalian ngeliat nggak ada keberadaan truk? Padahal ada nih. Oh wow, itu dia. Untungnya dia pakai itu tuh selotip yang mantul cahaya. Nah ini tiba-tiba ke kanan kayaknya. Oke deh guys, sekian dulu mungkin ya. Thank you for watching. Komen-komen aja untuk pengalaman teman-teman selama melewati tol Sumatera seperti apa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you guys. Tambahan guys, ternyata bukan cuma lampu mobil aja gitu ya yang lampu truk aja yang minim. Lampu mobil pribadi juga guys. Coba lihat kalian di depan ini. Ini ada mobil guys, tapi lampunya cuma 2 titik-titik gitu, dan itu besarnya sama banget kayak marka jalan. Ini karena udah deket kelihatan gitu jelas. Cuman kalau dari jauh tadi tuh aduh. Pokoknya be careful guys, tetap hati-hati di jalan ya.